udara kan, jadi dia akan mengalirkan udara bersih. Nah di dalamnya sini itu ada namanya HEPA filter, jadi dia menyaring udara yang masuk. Ini kan udaranya bebas nih sampai masuk ke dalam alat, kemudian disaring pakai HEPA filter, kemudian udara itu turun ke bawah. Nah udara yang turun ke bawah itu udah bersih ya gitu. Nah cara nyalainnya sebenarnya tinggal baca di sini aja ya, tinggal pencet tombol on off ya. Nah, biasanya kelompok pagi itu tugasnya adalah menyalakan LAF, kemudian menyalakan lampu UV ya. Jadi lampu UV-nya harus dinyalakan selama 30 menit ya. Kalau kalian misalnya mau nyalain, tinggal ini kita pencet dulu on-nya di sini ya. Terus kita nyalakan lampu UV ya. Ini di sini ada ya UV. Nah, harusnya itu di 30 menit ya. Jadi baru kita bersihkan kalau udah 30 menit. Nah, kita asumsikan ini udah 30 menit ya. Jadi nanti kalau kalian mau praktek sebelum ngerjain apa-apa, nyalain dulu ininya. Ya, biarin aja dulu 30 menit. Nanti kalau misal udah selesai baru dimatiin gitu. Nah, tapi nggak semua praktikum itu pakai ini. Ya, dicek dulu praktikum kalian hari itu pakai produksinya pakai metode apa? Apakah metode pakai filtrasi dan teknik aseptik? Jika memang filtrasi dan teknik aseptik berarti pakai ini, jelas ya. Tapi kalau misalnya ternyata zat aktif kalian tahan panas gitu ya, kalau misalnya dia tahan panas bisa disterilisasi pakai cara panas, ya tetap opsi pertama adalah pakai cara panas, jangan pakai cara dingin gitu ya. Jadi menyesuaikan sama tema praktikum hari itu kan. Kalau kalian bikin jurnal nanti di sana di dalam jurnalnya di situ ada ditulis metode sterilisasi apa yang kalian pilih yang sesuai dengan bahannya kalian ya. Jadi tetap menyesuaikan sama bahan yang lagi dipraktekkan hari itu ya. Nah setelah 30 menit matikan lampu UV-nya gitu. Nah kalau lampu UV-nya nyala kita nggak akan bisa buka pintu ini ya, untuk keamanan kalian juga. Nah kalau sudah nyalakan lampu ya. Nah yang tanda W ini berarti lampu ya. UV untuk lampu UV ini lampu biasa gitu. Kemudian tinggal diangkat kaca penutupnya ya. Ini ada dua tulisannya, ini airflow. Airflow ini untuk mengatur aliran udaranya. Kalau semakin ke kanan itu semakin cepat, kalau ini semakin lambat aliran udaranya. Kalau door ini berarti pintu yang ini. Kalau misalnya ini untuk menaikkan ya, bisa dinaikkan sampai maksimal. Tapi biasanya kita nggak akan buka terlalu sampai ke atas kecuali lagi bersihkan. Ya, cuma sampai sini. Kalau misal mau kayak gini itu paling cuman kalau lagi mau bersihin LAF-nya. Kalau misal kalian lagi kerja paling ya setengah ini cukup untuk masuk tangannya aja ya. Ini sebenarnya sekalian untuk melatih tangan kalian untuk tetap stay ada di dalam ya. Kalau di rumah sakit itu sebenarnya, kalau di rumah sakit atau industri paling rumah sakit ya bakal sering kalian ketemu. Rumah sakit itu ada dua model, ada yang pakai kaca kayak gini, ada yang nggak pakai kaca ya, jadi kebuka aja gitu. Nah itu juga ada aliran udaranya nggak di atas sini tapi di sana ya, jadi di depan sini gitu. Itu juga ada ya. Intinya di saat bekerja di sini harus dipastikan kalian mengerjakan dengan telaten, sabar, tangannya ya di dalam, nggak bolak-balik keluar ya. Karena tiap kita mau memasukkan tangan itu artinya kita harus semprot sarung tangan pakai alkohol gitu ya kan. Pergeseran tangan kalian keluar udah kena lagi sama udara kotor, sedangkan di sini kan tangan kalian kenanya sama udara bersih yang dari atas gitu ya. Terus kalau misalnya udah, kita nyalakan blowernya ya. Blowernya berarti alat penghisap udaranya nyala nih ya. Kalau misalnya kalian belum nyalain ya berarti nggak akan ada penghisap udara yang berjalan. Jadi mirip-mirip kayak si lemari asam. Bedanya lemari asam kan kalian boleh keluar masuk, sedangkan ini enggak.
Kemudian ya kalian bersihin sambil dia dalam keadaan kayak gini ya. Atau kalau misalnya lagi bersihin dimatiin dulu blowernya juga nggak masalah. Nah, cara membersihkannya ini posisinya kalau kalian mau bersihin, kalian udah semprot tangan udah pakai sarung tangan, udah disemprot tangannya pakai alkohol, baru dimasukkan ya ke sana. Nah, siapin sebenarnya nanti harusnya pakai kasa ya, nanti akan disiapin kasa. Ini kebetulan kasanya belum, masih di gudang dan orangnya belum datang. Jadi cara pembersihan ini kan nanti kalian kerjanya berdua ya, ada 2 porsi, satu di sana, satu di sini. Yang anak yang sana akan membersihkan yang sebelah sana, saya akan bersihkan sebelah sini. Nah, yang dibersihkan yang mana? Mulai dari bagian sini ya, pokoknya area kalian bekerja sini ya. Kalau misal kalian kerjanya berdua berarti kurang lebih dibagi 2 gitu. Terus sama di sini ya. Nah, cara bersihkannya adalah searah keluar. Nggak usah yang sampai harus ke sana banget gitu ya, karena sejangkaunya kalian ya, yang penting searah. Dan jangan lupa ditiban ya, misal kalian kan bersihinnya kayak gini, nah ditiban lagi bekas bersihinnya yang sebelumnya, tapi nggak usah seluruhnya, misalnya sekitar 10% itu kena, yang sisa diulang-ulang terus, tapi cukup sekali ya, tidak zigzag, artinya tidak kayak gini, tidak boleh. Kira-kira kenapa nggak boleh gitu? Motornya balik lagi ya, jadi harus searah ya, searah keluar ke arah kalian. Nah, kalau udah selesai baru boleh lanjut di bawahnya. Ini nanti di dalamnya akan ada alkohol, jadi nanti kalau misalnya ternyata kurang, boleh disemprotin lagi, tapi tidak disemprotkan alkoholnya ke sini, tapi ke kasa ya. Ini juga sama, kerjainnya sambil duduk nggak apa-apa ya, jadi mulai dari membersihkan sampai mengerjakan semuanya sambil duduk nggak apa-apa. Nah, nanti ini juga sama ya, ke arah bawah. Kemudian nah kalau sudah yang dibawa ke sini itu nggak boleh semua alat, misal kayak satu box kalian bawa ke sini nggak boleh. Jadi biasa kalau di praktikum steril itu ada namanya nampan, akan disediakan nampan. Nah, yang dikerjakan di LAF ini kan biasanya hanya melarutkan, kemudian memasukkan ke dalam ampul ya. Jadi nggak semua proses itu terjadi di sini, kecuali dia memang benar-benar filtrasi ya. Jadi yang boleh dibawa ke dalam sini adalah misalnya nampan. Untuk melarutkan butuh apa? Wadahnya beker. Kemudian selain beker, untuk membantu proses pelarutan pakai batang pengaduk ya, berarti batang pengaduk 1, beker 1, kemudian ampul wadahnya atau vial. Udah, hanya itu ya. Kalau memang butuh disaring, berarti harus bawa 1 corong dengan kertas saringnya ya. Cuman itu aja, sama bunsen paling ya, bunsen karena memang harus ada yang harus dilewatkan di api dan yang lain-lain. Jadi nggak boleh semuanya terlalu banyak barang di sini. Kenapa? Karena kalau ada barang yang terlalu banyak di sini, dia akan mengganggu aliran udara yang jatuh dari atas. Ya, jadinya nggak bersih lagi pas kena cairan kalian. Terus kalau misalnya udah selesai, kalau misalnya mau gantian filling boleh ya. Jadi boleh gantian, tapi per kelompok itu satu kelompok. Berarti ada 2 kelompok. Bukan satu kelompok ngerjainnya 2 sekaligus, karena akan lama teman-temannya yang kelompok lain jadi nggak dapat antrian. Kita kan sekitar ada 6 kelompok ya, jadi harus gantian. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Tadi kan ada airflow-nya itu ada yang mempercepat sama memperlambat. Itu pengaruhnya apa kalau dipercepat kenapa? Biasanya sih kita pakainya yang standar sih, nggak ada. Kalau misalnya kamu terlalu cepat nanti kan juga akan mengganggu sediaan kamu gitu. Jadi biasa kita emang udah pakai settingannya yang kayak gini. Tapi kalau misalnya ada case khusus, misalnya emang butuh aliran udaranya butuh cepat, ya kita pakainya cepat.
Nah, kalau misalnya untuk produksi sediaan steril kurang lebih sebenarnya nggak ada pengaturan ya. Yang ada pengaturan perbedaan aliran udara itu hanya untuk kanker sama non kanker. Jadi kalau kita sediaan steril biasa sih standar aja nggak masalah. Yang penting ya dikerjakan di LAF. Ada lagi? Kalau yang pas bagian di sini tuh tangan yang bagian sini itu boleh nempel ke bawah apa harus diangkat? Boleh, tapi ini masuknya gini ya. Kalian kerjanya tidak di sini. Boleh ambil kursi nggak satu, kursi coklat. Ya, jadi kalau misalnya kalian duduk, itu ngerjainnya tidak di sini, ya, di sini. Jadi biasanya itu dikasih jeda sekitar 6 inci ya dari depan sini. Kenapa? Karena kalau udah deket sini, aliran udara bersih sama kotornya kan udah hampir menyatu nih. Ada yang mau masuk, ada yang mau keluar. Jadi tidak disarankan. Nah, kalau kalian kerja itu di sini, boleh kena ini ya. Kan udah pakai jas lab. Harusnya kalau misalnya di rumah sakit biasanya pakai jam suit lagi. Jadi biasanya udah double APD plus sarung tangannya itu ada double 2 gitu. Sarung tangan yang biasa itu kita pakai di ruang pertama, sarung tangan steril kita pakai di ruang kelas bersih atau di ruang kelas yang ada LAF. Jadi cuman kalau kita di sini kan pakainya cuma satu, ya. Nah, kalau ngerjainnya kalian nggak boleh, makanya tadi saya bilang pastiin semua alat yang kalian gunakan itu sudah siap dan emang masuk semua, nggak bolak-balik. Ada yang ketinggalan, keluar lagi tangannya, ada yang ini lagi, keluar lagi. Nah, itu nggak boleh ya, karena tiap pergeseran kalian aja itu akan menyebabkan kontaminasi kan, bakterinya bergerak. Apalagi ngobrol nggak boleh ya. Jadi benar-benar cuma diam aja, fokus mengerjakan tugas kalian di sini. Nah, karena ini kan tadi ya, kalau kalian melarutkan kemudian menyaring, mau masukkan ke dalam ampul, itu kan pasti ada sampah ya. Kalian mau masukkan ke dalam ampul pakai squid, ada sampah squid, ya kan? Ada sampah bungkusnya. Jadi perhatikan, bagi area kerja yang setengah ini menjadi dua area bersih sama area kotor. Ya. Misalnya di sini area kotor boleh, di sini area bersih. Ya, jadi ada 2 nampan, satu nampan yang bersih, satu nampan yang berisi sampah. Nah, sebelah sini misalnya area kerjanya kalian. Ya, jadi area kerja ini tidak boleh bersentuhan dengan area kotor atau bersentuhan dengan area bersih. Jadi ngerjainnya di sini ada nampan tempat wadah yang belum kalian pakai sama nampan untuk tempat sampah. Jadi harus dipisah. Kalau misalnya kalian ternyata mau tekin ampul, misalnya mau rekonstitusi, bekas patahannya itu dimasukkan ke dalam wadah kotor, kemudian yang ampulnya sambil kalian preparasi squid boleh taruh di area kerja. Sebenarnya mengerjakan ini tuh nggak sulit ya, cuman seringnya ya tadi tidak sabar atau lupa apa yang mau dibawa ke sini, sehingga kalau misal lupa jadi bolak-balik atau temennya bolak-balik ngambilin. Kayak tisu kan kecil ya, maksudnya tisu ya bukan berarti segini-gini dimasukin ke dalam sini ya. Jadi tisu ya dibutuhkan berapa, misalnya kurang lebih 3 tisu untuk sekali pengerjaan, ya udah 3 aja yang dilipat taruh di sini. Jadi kalau ininya nggak ribet, ngerjainnya tuh biasanya lamanya karena kalian terlalu berhati-hati atau belum tahu cara megang yang benar kayak gimana ya. Kayak megang squid itu juga ada aturannya ya, biar nggak kecolok gitu sama jarumnya. Tapi kan karena kita minggu depan aja kali ya pas preparasi ya, jadi nanti akan saya ajarin cara pakai squid. Di pas teknik aseptik juga akan ada caranya. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau cara nyalain udah ini kan, prinsipnya udah ngerti gitu. Nah, kalau udah tinggal ditutup.
Nah, sebelum ditutup, ingat yang terakhir ngerjain di sini wajib membersihkan lagi area kerjanya, gitu, sebelum dipakai lagi. Nah, kalau sudah tinggal dimatikan lampunya, dinyalain lagi lampu UV, gitu. Jadi biasanya kalau di rumah sakit sih lampu UV itu dinyalakan di awal pas baru masuk sama di akhir setelah pengerjaan, di akhirnya, kadang di akhir sesi setelah seharian dikerjain, gitu. Jarang kayak sesi shift pagi ngerjain terus langsung nyalain, terus nanti siang nyalain lagi, jarang, karena kan di rumah sakit itu agak padat ya loadnya, jadi biasanya cuma 2 kali dalam sehari, gitu. Nah, kalau udah dinyalain 30 menit tinggal matikan. Nah, kalau kalian lagi nyalain lampu UV, otomatis blowernya mati, semuanya mati. Kan tadi masih nyala kan, cuma lampu yang saya matiin. Tapi kalau lampu UV dinyalain tuh pasti nggak akan mau kan kebuka. Nah, kalau mau dipaksa buka pun dia otomatis akan mati, gitu ya. Jadi buat keamanan kita juga, kalau sudah tinggal dimatikan yang ini juga, gitu ya. Jadi nggak susah harusnya, tinggal ketelatenan aja ya. Jadi sebenarnya kalau di steril itu lebih ke arah skill tangan kalian, gitu. Udah, kita beralih ke